Om Swastiastu, semeton, selamat datang di Istana Channel. Semeton, berhati-hatilah jika Anda seorang praktisi spiritual atau Anda yang memiliki kemampuan alam gaib, karena ada undang-undang RUU KUHP pasal 252 yang menyatakan orang yang mengaku dukun santet ini dapat dipidana dan paling lama 1,5 tahun dan penjara. Undang-undang ini tentunya menjadi pro dan kontra, semeton, di mana hanya orang, kalau kita lihat dari beberapa bait kata, hanya orang yang mengaku dukun santet itulah yang bisa kena pidana 1,5 tahun. Tentunya untuk menghindari undang-undang ini tentunya sangat mudah sekali. Pastinya bagi mereka praktisi atau pelaku dukun santet atau yang meminta jasa, ya cukup dengan merahasiakan saja atau dengan mengganti bahwa saya bisa melakukan dengan mengganti bahasa-bahasa misalnya, itu sudah mereka tidak bisa dituntut dengan undang-undang ini. Misalnya saya mengaku saya ini adalah seorang ahli dan saya bisa mengirimkan ini kepada si ini, dan dalam waktu 3 hari si ini bisa saja mengalami ini. Nah, cukup dengan bahasa seperti itu saja mungkin undang-undangnya sudah tidak bisa diperkenakan bagi dia. Dan urgennya kalau kita lihat di mana dengan pembuatan undang-undang ini, semeton. Salah satu ketentuan yang tercantum dalam draft rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP adalah mengenai mereka yang mengaku. Jadi mengenai mereka yang mengaku sebagai dukun santet atau memiliki ilmu gaib untuk menimbulkan penyakit. Kemudian ketentuan tersebut itulah yang diatur dalam Undang-Undang 252 RUU KUHP yang mengatur orang yang mengaku dukun santet dapat dipidana 1,5 tahun penjara. Kemudian dalam draft RUU KUHP pasal 252 ayat 1 itu berbunyi, semeton, setiap orang yang menyatakan dirinya ini memiliki kekuatan gaib, kemudian memberitahukan, kemudian memberikan harapan, menawarkan dan memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik, seseorang ini dapat dipidana penjara paling lama 1,5 tahun atau pidana paling banyak denda. Nah, dari sini jelas, semeton, intinya jika Anda ada yang berprofesi misalnya sebagai dukun santet, itu mungkin undang-undang ini menyatakan untuk melarang Anda mengatakan. Kemudian sepertinya melarang jika mempromosikan diri, mempromosikan daripada profesinya bahwa dia bisa melakukan santet yang tentunya digunakan untuk merugikan orang lain. Itu yang bisa dikenai ancaman penjara 1,5 tahun. Kemudian dijelaskan juga pada pasal 252 ayat 2 yang menyatakan jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3. Kemudian pada bagian penjelasan pasal 252 ayat 1 disebutkan ketentuan tersebut bertujuan demi mencegah terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap mereka yang mengaku memiliki kekuatan gaib serta memiliki kemampuan tersebut, sesuatu yang berpotensi menimbulkan penderitaan untuk orang lain.
Nah, tentunya kehadiran undang-undang di sini mungkin untuk mencegah terjadinya main hakim oleh warga. Jadi ketika seorang dukun atau seorang diduga adalah seorang dukun yang memiliki kemampuan santet dan melakukan santet, artinya negara hadir. Masyarakat bisa membawa dukun tersebut dan mempolisikannya tanpa harus melakukan main hakim sendiri. Itu poin yang dapat kita tangkap dari pernyataan undang-undang ini, teman-teman. Kemudian undang-undang ini terdiri memang dari 632 pasal, teman-teman. Banyak sekali memang. Kemudian draft tersebut, teman-teman, sudah diserahkan ke Wamenkumham Edward Omar Sharif Yari kepada pimpinan Komisi 3 saat rapat kerja dengan Komisi 3 di gedung DPR Kompleks Parlemen Jakarta, teman-teman. Dan teman-teman, apa sih urgensinya daripada penerapan undang-undang ini? Mungkin teman-teman bisa ikut memberikan komentarnya di kolom komentar. Seberapa urgen sehingga negara harus memberikan undang-undang ini? Dimana pelakunya pun, kalau menurut pendapat saya sendiri, pelaku misalnya seorang dukun, jika dia mengatakan bisa melakukan santet, kemudian dia menawarkan kepada orang lain bisa melakukan santet kepada orang lain, baru dia bisa dikenakan hukuman. Artinya di sini undang-undang memberikan batasan, artinya kesempatan kepada pelaku atau dukun untuk promosi pada poinnya. Masuk akal juga, jadi setiap orang yang akan melakukan promosi dicegah dulu agar tidak ada orang yang tertarik dengan tawaran bantuan tersebut. Itulah pemikiran dari para perancang daripada undang-undang ini. Ya sudah pasti tentunya untuk membuktikan seperti pada kasus-kasus yang lain dalam hal ini sangatlah tidak mudah. Pasti saja akan sulit menemukan barang bukti dan lain-lain sebagainya jika kita melaporkan misalnya si A itu adalah seorang yang dukun santet, tetapi sedangkan si A sendiri tidak pernah menawarkan atau tidak pernah ada bukti dia melakukan promosi bahwa dia bisa melakukan santet. Nah, bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Tentunya pastinya akan sangat susah. Padahal jika misalnya kondisinya si A, si Andi misalnya adalah memang benar seorang pelaku dunia gaib, kemudian dia melakukan santet kepada si B. Si A ini melakukan santet, si Andi ini melakukan santet kepada si B. Kemudian si A ini tidak pernah berpromosi baik di media sosial, baik ngomong secara langsung, jadi tidak ada bukti. Kemudian tetapi faktanya si A ini benar-benar melakukan santet kepada si B dan si B akhirnya terluka atau cacat misalnya. Nah, jika dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana si Andi ini atau si dukun ini bisa diproses secara hukum? Coba semeton pertanyaan tiang ini coba kita bahas di kolom komentar. Bagaimana caranya jika si A atau si Andi ini adalah contohnya adalah seorang pelaku santet, kemudian secara fakta si A ini tidak pernah berpromosi, menuliskan di media sosial, bercerita kepada tetangganya atau siapapun bahwa saya bisa melakukan santet dan bisa membunuh dari jarak jauh dengan ilmu santet. Dia tidak pernah berkata seperti itu. Tetapi ada memang orang yang meminta bantuannya karena memang dia mengetahui jauh-jauh hari sebelumnya si A ini bisa melakukan itu. Kemudian bagaimana kita bisa melaporkan si Andi ini bahwa dia adalah seorang dukun santet? Sedangkan undang-undang itu mengatur harus ada pernyataan yang mengatakan si A ini memiliki kemampuan atau promosilah semacam seperti itu. Artinya
tentu tidak bisa dilaporkan. Atau bagaimana cara kita untuk melaporkan si Andi ini supaya dia bisa kena dan dihukum? Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar.